Sadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Puji kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala sampai pada saat yang berbahagia ini Allah masih memberikan kesempatan, kemauan dan kemampuan untuk menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala yang salah satunya yang kita kerjakan pada hari ini yaitu salat Jumat secara berjamaah yang didahului dengan dua al-khutbah. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kenapa setiap perbuatan, apakah itu khutbah maupun perbuatan-perbuatan yang lain, itu dimulai dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabda beliau yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amrin tibalin la yubda'u fihi bihamdillah aw bi alhamdulillah fahuwa aqta aw ajzam aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Setiap perbuatan yang baik apapun bentuknya tidak dimulai dengan alhamdulillah, maka perbuatan tersebut laksana tangan yang buntung ataupun tangan yang kena penyakit kusta. Seseorang yang punya tangan tapi kena penyakit, jangankan untuk melakukan kegiatan, untuk bersalaman dengan orang lain pun orang lain tidak akan memberikan tangannya. Artinya qalilul barakah, sedikit berkah segala sesuatu yang tidak dimulai dengan alhamdulillah, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Jadi apa bedanya dengan syukur? Syukur itu tidak diperintahkan di awal perbuatan. Akan tetapi syukur itu diperintahkan selama hidup masih di kandung badan. Selama akal kita masih berfungsi, apakah kita mau tidur, bangun tidur, sedang berjalan, sedang sholat, kapanpun itu diperintah bersyukur. Karena bersyukur bukan dengan kata-kata. Bersyukur adalah dengan tindakan. Seseorang sarful abdi jami'a ma khalaqallah ila ma khuliqa li ajli, menggunakan sesuatu, semua pemberian Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tujuan penciptaan. Itu namanya bersyukur. Bukan hanya di awal khutbah kita mengajak mari kita bersyukur kepada Allah. Syukur itu bukan dengan kata-kata, akan tetapi dengan tindakan dan kerja nyata. La in syakartum la azidannakum, yang bersyukur Allah akan menambah nikmatnya. Akan tetapi wala in kafartum, sebaliknya yang kufur terhadap nikmatku, kata Allah, inna azabi lasadid, sesungguhnya azab Allah sangat amatlah pedih. Selanjutnya selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Di mana kita ketahui siapa yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kali, Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Lebih-lebih ini di hari Jumat. Masih ada waktu beberapa jam lagi sebelum hari Jumat berangkat. Sangat diutamakan
Perbuatan yang sangat diutamakan di hari Jumat adalah salah satunya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di tengah-tengah musim bulan Rabiul Awal dan beberapa bulan setelahnya, kita umat Islam lebih-lebih di Aceh diingatkan kita dengan kedatangan Rasul yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mengawali khutbah ini khatib mengutip sebuah kisah inspiratif dari kitab Talbisu Iblis yang ditulis oleh Imam Abul Fats Muhammad Ibnul Jauzi yang wafat tahun 597 Hijriah. Beliau menulis sebuah kisah yang kisah itu khatib sendiri sering mendengarkan juga ketika waktu kecil di pengajian-pengajian, di balai-balai pengajian, sering guru-guru kami menceritakan kisah tersebut. Imam Ibnul Qayyim menceritakan ada seorang pemuda. Dia keluar dari rumahnya membawa kapak baci untuk menebang sebatang pohon yang pohon tersebut menjadi sembahan penduduk di wilayahnya. Untuk salah satu usahanya menjauhkan umat dari kesyirikan, dia mau menebang pohon tersebut. Ketika dia sudah sampai di sana, datanglah seorang setan yang menjelma seperti manusia. Dia mengajak diplomasi. Wahai pemuda, apa gerangan Anda mau menebang pohon ini? Pemuda tersebut menjawab dengan tegas, saya tidak mau ada umat di wilayah ini yang sesat, yang melakukan praktek-praktek syirik. Tapi kata setan, kamu kan tidak ikut praktek syirik itu. Kamu kan tidak terlibat. Ini setan menggunakan jurus untuk melunakkan hati pemuda tersebut supaya tidak jadi menebang pohon itu. Sampai terjadi pertengkaran antara setan dan pemuda tersebut. Setan pada waktu itu bisa dikalahkan. Lantas setan itu memang cerdik dan licik. Dia gunakan jurus yang kedua. Bagaimana kalau seandainya kamu jangan nebang dulu pohon ini, saya akan menyediakan uang 2 dinar, 2 keping emas setiap pagi. Setiap kamu bangun tidur, kamu angkat bantal, di bawah bantalmu saya siapkan setiap pagi 2 keping emas. Lalu pemuda itu menanyakan, bagaimana bisa saya mendapatkan? Siapa yang memberikan? Setan itu menjawab, saya yang memberikan. Saya yang akan membawa 2 keping emas setiap pagi ke rumahmu. Di situ berubah pikirannya. Iya juga. Akhirnya dia kalah dengan bujuk rayu setan. Dia pulang. Besok pagi bangun tidur, dia buka bantal, ada uang. Pagi kedua masih ada. Pagi ketiga, begitu dia bangun dia lihat tidak ada. Dengan marah keluar kata-kata kotor di mulutnya.
Diambil baci, dia lari. Setan laknat, setan ini, setan itu. Dia mau menebang pohon itu. Begitu dia mendekat, dihadap oleh setan. Baru sedikit dikeluarkan jurus setan, terpelanting pemuda tersebut. Wahai pemuda, kenapa kamu keluar untuk memotong, untuk menebang pohon ini? Pemuda tersebut menjawab, saya mau menjaga warga saya jangan melakukan praktek syirik. Anta kadzab, kata setan. Kamu bohong, bohong besar. Kamu melakukannya pertama sekali benar karena Allah Subhanahu wa taala, makanya saya kalah, kata setan. Tapi kali ini kamu keluar bukan karena Allah, akan tetapi karena saya tidak menyiapkan 2 keping emas sehingga kamu marah, kamu keluar untuk menebang pohon pada hari ini. Maka kamu bisa dikalahkan. Kamu keluar kali ini bukan karena ikhlas lillahi ta'ala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dari kisah tersebut kita bisa mengambil intisari bahwa apapun yang kita kerjakan, sekecil apapun amalan yang kita kerjakan, kalau ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, itu besar di hadapan Allah. Sebesar apapun amalan, kalau bukan karena ikhlas, Allah tidak perlu kepada amalan kita. Ada orang yang melakukan sholat tahajud di tengah malam, itu karena untuk mengikuti tes lulus PNS atau tes-tes yang lain. Bangun tiap malam, bangun untuk sholat tahajud. Begitu lulus tes, tahajud pun ditinggalkan. Kadang-kadang subuh bisa telat. Ketika rezeki berkurang, melakukan sholat duha setiap hari. Begitu usahanya lancar, sholat duha ditinggalkan. Begitu hatinya gelisah, dia dekat dengan Al-Quran. Begitu hatinya gembira, Al-Quran kagak kubah laum sanding. Ketika rezekinya berkurang, rajin bersedekah, karena katanya sedekah itu akan dilipatkan balasannya di dunia. Ketika dia sudah rezekinya mengalir bagus, sedekah ditinggalkan. Yang seperti itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surah Hud ayat 15 dan 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridud dunya, man kana yuridul hayatad dunya wa dzinataha, nuwaffihi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Allah berfirman, siapa yang menginginkan kehidupan dunia, menginginkan perhiasan di dalam kehidupan dunia, Allah akan memberikannya. Sedikit pun Allah tidak akan membuat seseorang rugi. Dia bersedekah dengan tujuan mudah rezeki, Allah mudahkan rezekinya di dunia. Dia sholat duha supaya mudah rezekinya, lulus kerja, Allah luluskan. Dia sholat tahajud, tujuannya supaya lulus di dalam ujian, Allah akan luluskan. Dia berpuasa dengan tujuan perutnya jangan buncit, Allah rampingkan perutnya, Allah berikan kesehatannya. Akan tetapi hadirin yang dirahmati Allah, bagaimana dengan pahalanya di akhirat nanti? Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha
wa batilum ma kanu yaf'alun. Orang-orang yang seperti itu, kata Allah, dia mengerjakan amalan untuk mendapatkan dunia, tidak ada sedikit pun berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Orang tersebut laisa lahum fil akhirati illan nar. Sudah ditunggu oleh neraka nanti di akhirat. Dia sholat, tapi sholat bukan karena Allah, karena dia belajar gerakan sholat ini faedahnya. Kalau ketika rukuk seimbang antara kepala dan hati, ini faedahnya. Ketika sujud membuat seseorang jangan kena pikun dan sebagainya. Semua dia lakukan untuk mendapatkan dunia. Allah berikan di dunia, tapi Allah tidak akan berikan di akhirat nanti. Terus jangan sholat, bukan jangan sholat, bukan jangan puasa. Diperintahkan untuk banyak melakukan sholat, melakukan puasa, memberi zakat dan sebagainya. Tapi bukan tujuan kita untuk meraih dunia. Yang membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain, yang membedakan ibadah satu orang dengan orang yang lain, bukan pada bentuknya. Sama-sama bangun sholat subuh di masjid secara berjamaah, antara satu dengan yang lain nilainya di sisi Allah berbeda. Di mana letak perbedaannya? Salah satunya pada niatnya, bukan pada gerakan. Gerakan itu sama. Orang rukuk kita juga rukuk, orang sujud kita juga sujud. Akan tetapi niat sujudnya itu untuk apa? Apakah supaya peredaran darah ke otak lancar kita sujud, atau kita sujud karena perintah Allah Subhanahu wa taala? Keridhaan Allah itu lebih tinggi di atas segala-galanya. Yang kita cari adalah keridhaan Allah. Kalau kita sudah termasuk di antara hamba-hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita mau, Allah akan kabulkan. Mudah-mudahan khutbah singkat ini bermanfaat untuk khatib sendiri, dan harapan khatib juga bermanfaat kepada